Halo, selamat datang di channel saya, Elroy Christian. Oke, saya cukup lama ya tidak buat video karena kesibukan dan kegiatan yang begitu padat sekali sehingga saya tidak bisa membuat satu konten, dan ini mungkin konten yang pendek ya untuk saya buat untuk hari ini. Oke, teman-teman, ada banyak orang bertanya, ada banyak orang memberikan satu pertanyaan, kenapa saya tidak membuka suatu penggembalaan? Gini teman-teman, saya sekolah Alkitab di Pekanbaru tingkat 1 dan pengerja di sana 2 tahun. Tingkat 2 di Salatiga, pengerja di Pemalang 2 tahun, dan lanjut kelas 3 dan lanjut S1 pulang pergi. Dan saya di Bandung tahun 2013, sekarang sudah 7 tahun berjalan untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Teman-teman, saya memang belum punya penggembalaan ya. Dan umur saya sekarang sudah 33. Banyak orang berkata, kenapa sih kok lama banget kamu mau jadi pengerja gitu ya? Gini loh teman-teman, pengerja, penggembalaan itu kan melayani Tuhan. Saya sangat mengagumi teman-teman saya yang ada di pelosok-pelosok, mereka sudah punya penggembalaan luar biasa bagi saya, dan mereka bisa mencari jiwa, mereka bisa membina jiwa, mereka bisa membangun gereja lokal, mereka bisa berbuat sesuatu untuk penggembalaan. Apa yang mereka rintis itu bagi saya sangat luar biasa sekali, dan itu sangat saya apresiasi setiap perjuangan-perjuangan mereka. Saya hanya merasa sampai saat ini saya tidak tahu menjadi suatu gembala itu adalah pekerjaan yang sangat mulia ya. Tidak semua orang bisa jadi gembala, karena dia harus meninggalkan semua, bahkan keluarganya, bahkan kerabatnya untuk sebuah jemaat umat yang dipercaya untuk dididik. Jadi kalau dikatakan kenapa saya tidak buka penggembalaan, ya mungkin Tuhan belum kasih ya. Tuhan belum beri saya satu kesempatan untuk penggembalaan. Mungkin Tuhan masih menempatkan saya di dalam pekerjaan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan, dan lewat pekerjaan ini juga saya berusaha untuk tetap melayani Tuhan gitu ya. Saya pernah kerja 4 tahun dan itu saya tinggalkan. Saya kembali dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saya hanya menikmati apa yang saya jalani sekarang. Saya hanya menikmati apa yang saya kerjakan sekarang, karena bagi saya adalah asal saya tetap ada di gereja Tuhan gitu ya. Kalau saya dulu pernah bekerja, itu sangat menyita waktu dan membagi dua perasaan dan hati. Satu untuk dunia, satu untuk ya pekerjaan gereja gitu. Nah mungkin ini tidak sih bisa sepaham dengan teman-teman semua yang melayani bisa bekerja gitu ya, melayani bisa sambil bekerja. Saya pernah ngalami melayani sambil bekerja. Ya tetap teman-teman kalau memang bisa di situ ya silahkan. Tapi saya juga tidak bisa untuk mempertahankan komitmen saya ini, karena memang manusia berubah-ubah ya. Karena memang manusia itu tidak bisa dipegang perkataannya. Jadi peganglah perkataan firman Tuhan gitu ya. Jadi melayani Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan, apakah saya tidak jadi gembala, itu bukan menjadi suatu masalah bagi saya. Yang jadi masalah bagi saya adalah kalau saya sudah tidak melayani Tuhan, itu menjadi suatu masalah bagi saya. Jadi kalau saya sarankan kepada teman-teman semua yang saat ini masih pengerja ya, yang masih membantu pekerjaan Tuhan dalam satu sidang penggembalaan, jangan berkecil hati, jangan langsung takut, aduh saya kok sampai 8 tahun, 10 tahun masih pengerja. Jangan takut. Mungkin Tuhan menempatkanmu di sini ataupun di situ untuk
suatu proyek Tuhan yang luar biasa. Asal kamu setia, asal kamu jujur, asal kamu melayani Tuhan dengan tulus, asal kamu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan nantinya akan memberikan sesuatu yang terbaik ataupun masa depan. Apakah kamu menjadi seorang gembala, apakah kamu sebagai apa yang Tuhan mau, jadi bukan yang kamu mau. Jangan sampai, tanda kutip ya, kamu menggembalakan karena kamu pikir hanya penggembalaan ini yang membuat masa depan saya indah. Jangan. Dimanapun kita melayani, dimanapun kita berada, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk supaya kebutuhanmu terpenuhi. Memang kebutuhan kita butuhkan ya, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh hal-hal yang mencukupi badan ini. Tapi satu hal yang jangan sampai kita melayani Tuhan karena kebutuhan itu, tapi mari kita bangun dari hati sehingga semuanya akan Tuhan cukupkan. Semuanya akan Tuhan cukupkan. Kan firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi apakah kita pengerja, apakah kita penginjil, apakah kita seorang guru, apakah kita seorang gembala, atau hal apapun, nabi, rasul, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu seperti tongkat ataupun itu seperti pacul seorang petani. Bagi seorang petani itu menjadi suatu alat yang Tuhan kasih untuk kita mengerjakannya dengan baik. Tuhan mungkin kita kasih talenta 5, Tuhan kita kasih talenta 2, Tuhan kita kasih talenta 1. Mari kita kerjakan dengan baik, sehingga kita tidak dipengaruhi oleh orang lain. Mungkin memiliki talenta 5, kita hanya memiliki talenta 2. Orang lain mungkin memiliki talenta 2, kita mungkin memiliki talenta 1. Masalahnya bukan 5 atau 2 atau 1. Masalahnya adalah mau nggak kita mengerjakan talenta itu. Jadi sebagai seorang pengerja, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tunduk pada gembala. Lakukan apa yang diperintah oleh gembala. Melayani Tuhanlah. Menjadi seorang penggembalaan, ya tunduklah kepada Tuhan sebagai kepala gereja. Dan sayangilah jemaat-jemaat. Dan banyak lagi yang harus kita pelajari. Jadi semangat terus bagi teman-teman semuanya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa di dalam pelayanan. Karena saya lihat banyak teman-teman saya sudah tidak melayani lagi, mereka fokus dalam pekerjaan. Ini sangat disayangkan sekali. Mereka lebih fokus dalam pekerjaan dibanding dalam pelayanan. Apakah pekerjaan sambil melayani bisa? Bisa. Apakah melayani sambil bekerja bisa? Bisa. Tergantung bagaimana kamu menempatkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan sampai kamu lebih fokus dalam pekerjaan, tidak melayani Tuhan lagi, tidak aktif dalam gereja, tidak mau membantu pekerjaan di gereja, sehingga kamu fokus aja dalam pekerjaan duniawi. Jadi teman-teman yang saya kasihi, jangan pernah tinggalkan pelayanan. Kalau kamu lahir dari pelayanan, mari hiduplah dari pelayanan. Apakah kamu pekerjaan sebagai PNS ataupun perkantoran? Ingat, kamu harus melayani Tuhan. Melayani tidak harus jadi gembala. Kamu bisa melayani sebagai singer, kamu bisa melayani untuk membersihkan gereja, kamu bisa melayani untuk besuk, bahkan kamu bisa melayani dalam doa-doa, dalam pelayanan-pelayanan gereja. Mari teman-teman, asal jangan kita meninggalkan pekerjaan Tuhan. Ingatlah, upah kita bukan di dunia ini, upah kita ada di sorga. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, ingatlah, menabur itu untuk di sorga, dan menuai itu ada di sorga. Percayalah dan lakukan setiap hidupmu ada di dalam kebenaran. Jadi kamu hidup dalam kebenaran, sehingga apapun yang kamu lakukan berhasil. Tuhan memberkatimu. God bless you. Semangat.